Nanti akan saya coba membawa ke tempat-tempat yang tradisional lagi di Danau Toba ini, di Pulau Samosir khususnya. Dan saya akan memperlihatkan kepada pemirsa semua rumah yang sempat saya tinggali dan harganya terjangkau, tidak begitu mahal. Anjingnya yang lucu sekali. Brownie, tenang kamu ya dimandiin ya, Brownie. Halo pemirsa, apa kabar? Saya sudah sampai di Samosir dan saya berada di homestay yang rumah-rumahnya unik sekali. Bentuknya adalah rumah adat dari rumah Batak. Dan saya akan memperlihatkan kepada pemirsa semua rumah yang sempat saya tinggali dan harganya terjangkau, tidak begitu mahal dan cukup nyaman. Dan sekarang saya berada di pinggir Danau Toba dan kita lihat di sini ada boatnya ya yang mau jalan-jalan. Mungkin saya nanti akan berputar-putar di Danau Toba. Yuk kita lihat pemandangan alam lainnya yuk. Nah ini rumah adatnya. Ini saya tinggal di rumah-rumah adat yang seperti ini. Cukup nyaman ya kelihatannya. Dan walaupun memang kamarnya tidak ber-AC, tidak terlalu panas. Cukup sejuk. Dan saya tinggal di rumah seperti ini. Ini betul-betul rumah adat Batak. Jadi saya sekarang menikmati pemandangan dan menikmati acara tradisional di sini. Nanti akan saya coba membawa ke tempat-tempat yang tradisional lagi di Danau Toba ini, di Pulau Samosir khususnya. Di mana airnya cukup jernih. Ini suka dipakai mandi siapa aja Mbak selain binatang? Mbak suka berenang sini? Oh gitu ya. Udah lama tinggal di sini dari kecil? Dari tahun 2012 pindah dari Batam. Oh pindah di Batam. Kenapa pindah ke sini? Ada rumah orang putih. Oh di sini. Wah senangnya ya. Senang banget di sini ya. Sekolah di sini ada sekolahan nggak? Ada kan? Ada ya. Oh, ini Bang sedang mandikan Brownie nih. Anjingnya yang lucu sekali. Brownie, tenang kamu ya dimandiin ya, Brownie.
Memperkenalkan diri, mau apa, baru apa, kapan kita menikah? Ya. Ayo Bapak Ibu seperti tadi itulah mengucap kata-kata cinta. Di mana kampungnya? Bulu apa? Apa? Oke, terakhir. Ya, ayo gini. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sebagai mewakili keluarga besar Raja Sidabutar, saya terlebih dahulu mengucapkan selamat datang atas kunjungan Bapak Ibu di Desa Tomolia atau di lokasi makam Raja Sidabutar. Ya. Jadi kalau kita ini berada di satu kampung, ini namanya Kampung Tomo. Ya. Kalau Tomo ini salah satu desa di Pulau Samosir. Pulau Samosir ini posisinya dikelilingi danau, yaitu Danau Toba. Jadi pada zaman dahulu orang Batak itu, setiap marga itu mempunyai kampung tersendiri dan mempunyai wilayah kerajaan tersendiri. Marga Sidabutar di Tomo inilah kampungnya dan sinilah wilayah kerajaannya. Jadi inilah makam Raja Sidabutar, tapi ini sudah raja ketiga. Kalau raja pertama, raja kedua masih ada lebih ke atas tempatnya. Dari tempat ini ada kurang lebih 100 meter. Jadi nama dan raja ketiga namanya Raja Opu Tolu Sidabutar. Opu itu kakek tahun nenek, Tolu itu namanya, Sidabutar itu marga topamnya. Inilah makamnya ini asli terbuat dari batu. Raja Sidabutar semasa hidupnya belum ada agama, masih kepercayaan itu Parmalin. Jadi Parmalin ini sejenis agama lokal. Sebelum masuk pun agama ke Indonesia, kalau orang Batak sudah mempunyai kepercayaan Parmalin, percaya kepada Debata mulai dari Nabolon. Tapi setiap makanan yang diharamkan umat kita Muslim diharamkan oleh kepercayaan Parmalin. Maaf kata, tidak boleh makan kerbau pendek, makan daging anjing, makan darah, dan ternak yang tidak disembelih oleh pisau itu diharamkan orang Batak zaman dulu. Bahkan pemakamannya juga sama. Raja ini dulu meninggal, jenazahnya dimasukkan di dalam kotak batu ini, tapi tidak pakai peti mati, cuma dibalut dengan kain ulos bata. Jadi posisi makam ini ada di atas sana. Di dalam makam ini ada persis seperti kota. Jadi itu waktu raja ini meninggal, jenazahnya itu sama sekali tidak ada kena ke tanah, ada utuh dimasukkan di dalam kotak batu seperti ini. Jadi di belakang itu Bapak Ibu ada kita melihat ada patung perempuan. Itu adalah istri atau permaisuri dari raja ini. Yang mana? Yang ini Bu, ini belakang ini ada. Iya. Dan ini ada patung laki-laki. Pengawal pribadi dari raja namanya Guru Samar Haji berasal dari daerah Sidikalang. Jadi diperhitungkan Raja Sidabutar ini sudah meninggal, sudah ada kurang lebih sekitar 270 tahun. 270 tahun silam belum ada kamera. Kira-kira seperti inilah wajah daripada raja semasa hidupnya.
Di sini Bapak Ibu kita melihat ada 2 biji patung gajah. Kalau di Pulau Samosir ini dari dulu sampai sekarang tidak ada gajah karena pulau dikelilingi danau, yaitu Danau Toba. Jadi ceritanya gajah ini dulu dijinakkan dari Aceh dengan kekuatan magic. Jadi kegunaan daripada gajah ini pada zaman dulu sebagai uang mahar. Jadi waktu raja ini dulu masih tunangan sama istrinya, tiba waktunya pembayaran uang maharnya, istrinya tidak mau dikasih uang atau perhiasan, dia mau minta sepasang gajah. Jadi Raja Sidabutar berusaha pergi ke Aceh, selama berbulan-bulan baru bisa menjinakkan gajah dan dibawalah ke kampung Tomo ini baru dilaksanakan pernikahan. Jadi kegunaan daripada gajah ini zaman dulu sekaligus sebagai kendaraan pribadi dari raja. Karena dulu di Pulau Samosir ini belum ada mobil. Jadi kemanapun raja bersama permaisurinya, kalau mereka mau pergi mereka naik gajah pada zaman dulunya. Tapi yang ada kita lihat di sini Bapak Ibu cuma patung gajahnya. Kalau gajah aslinya tidak selamanya bertahan hidup. Hanya ada batu kursi tempat musyawarah raja-raja zaman dulu. Setiap mereka musyawarah selalu ada pengawal, itu ada patung pengawal. Itu ada 2 biji patung sudah gak lama, itu namanya patung Pangulu Balang. Pangulu Balang itu dulu ceritanya sebagai penjaga kampung. Di sana Bapak Ibu kita melihat ada lesung, itu tempat bukan padi. Pada zaman dahulu orang Batak belum ada pabrik. Disitulah tempat keturunan dari Raja Sidabutar kalau mau nunggu padi untuk makanan sehari-hari. Disitulah dulu ceritanya perkumpulan muda-mudi kalau mereka mau mencari jodoh. Kalau pas bulan purnama, muda-mudi kumpul bersama di situ, si laki-laki nunggu padinya, si perempuan napi beraja. Di antara mereka yang kumpul itu semua, pasti ada berbisik-bisik mengucap kata-kata cinta. Jadi kalau percintaan orang pada zaman dulu sangat-sangat unik. Jadi atau tidak jadi dari tempat seperti itulah penentuannya pada zaman dulunya. Di sana Bapak Ibu kita melihat ada simbol sepasang cicak dan di tengah itu ada 4 payudara. Itu juga ada punya arti. Jadi kalau cicak itu bagi orang Batak sebagai lambang persahabatan. Karena cicak di mana tempat ada di kota, di desa, di masjid, di gereja, di mana saja pun ada cicak. Seperti itulah keinginan orang Batak zaman dulu. Kemana pun keturunannya itu kalau mau pergi merantau harus bisa hidup seperti cicak. Payudara buat apa? Jadi kalau payudara itu sebagai lambang kesuburan atau lambang kekayaan. Orang Batak zaman dulu ingin mempunyai anak sebanyak-banyaknya. Banyak anak, banyak rezeki. Itulah kalau orang Batak zaman dulu ada istilah, kalau banyak anak, banyak rezeki. Bukan seperti sekarang, banyak anak, banyak risiko atau utang. Makanya di setiap pesta pernikahan orang Batak zaman dulu selalu ada pepatah orang Batak mengatakan, marana 10 itu marburu 10 artinya mudah-mudahan seorang ibu bisa melahirkan anak laki-laki 17 dan anak perempuan 16, semuanya jumlahnya 33. Tapi jujur terus terang Bapak Ibu, siapapun orang Batak tidak ada yang sanggup melahirkan anak sebanyak 33, itu sekedar perumpamaan atau bermohon kepada Yang Maha Kuasa. Kebetulan angka double 3 di orang Batak angka keberuntungan. Jadi kalau di situ ada tertempel 4 itu juga ada punya arti. Yang pertama itu menunjukkan lambang kesuburan, yang kedua kesucian, yang ketiga keramat tamahan, yang keempat itu SSA. SSA artinya setia sampai akhir. Kalau sepasang cicak ada 4 payudara di tengah seperti itu artinya sejauh-jauh orang Batak zaman dulu merantau dia tidak akan bisa lupa sama ibunya karena dia dibesarkan oleh ASI atau susu daripada ibunya. Kalau ada yang lupa sama ibunya, itu sudah anak durhaka atau si maling kundang. Yang terakhir Bapak Ibu makam sudah pakai tanda salib. Itulah keturunan dari raja yang sudah menganut agama itu agama Kristen. Itu keturunan yang keberapa, Pak? Itu kalau dari raja ini sudah keturunan kelima itu Ibu. Jadi kalau raja pertama sudah hampir keturunan ke-10 gitulah. Oke Bapak Ibu, jadi kalau kita sekarang itulah berada di satu kampung ini namanya Kampung Tomo. Kalau Tomo ini salah satu desa di Pulau Samosir. Pulau Samosir ini posisinya dikelilingi danau yaitu Danau Toba. Jadi itulah pada zaman dahulu orang Batak itu setiap marga itu mempunyai kampung tersendiri dan mempunyai wilayah kerajaan tersendiri. Marga Sidabutar di Tomo inilah kampungnya dan sinilah wilayah kerajaannya. Jadi inilah makam Raja Sidabutar. Inilah nenek moyang kami pertama menginjakkan kaki di Tomo ini, sekaligus memimpin kerajaan namanya Raja Opu Soributu Sidabutar. Opu itu kakek atau nenek, Soributu namanya, Sidabutar itu marganya atau pamnya. Inilah makamnya, makam nenek asli terbuat dari batu.
Jadi sama juga raja ini semasa hidupnya belum ada agama, masih kepercayaan permalim. Jadi sejenis agama lokal. Jadi dan raja ini dulu meninggal, sama juga jenazahnya tidak dimakamkan di dalam tanah, dimakamkan di dalam kotak batu seperti ini. Jadi posisi makam ini ada di atas tanah, di dalam makam ini ada persis seperti kotak. Jadi itulah waktu meninggalnya, jenazahnya itu sama sekali tidak ada kena ke tanah, ada utuh dimasukkan di dalam kotak batu seperti ini. Jadi kalau ini Bapak Ibu ada patung kecil, cucu daripada raja ini. Orang pada zaman dulu sudah tradisi menggendong anak atau cucu, bukan dibikin di depan atau di belakang, melainkan dibikin di pundak. Dengan artinya harapan orang Batak haruslah lebih tinggi generasinya dari kedua orang tuanya sendiri. Jadi diperhitungkan umur dan raja ini sesudah meninggal sudah kurang lebih sekitar 460 tahun. 460 tahun silam belum ada kamera. Kira-kira seperti inilah wajah daripada raja semasa hidupnya. Sesudah raja pertama meninggal, kerajaannya digantikan raja kedua. Inilah makam dan raja kedua. Nama dan raja kedua namanya Raja Ujung Barita atau gelar panggilannya Opu Nadi Batu Sidabutar. Raja kedua di sini ada kita melihat mempunyai rambut panjang. Raja ini dulu semasa hidupnya mempunyai ilmu atau kekuatan ada pada rambutnya. Jadi raja ini punya rambut tidak boleh dipotong. Apabila rambutnya dipotong, ilmu yang dia miliki bisa hilang. Samalah ceritanya seperti cerita Samson. Ilmu atau kekuatannya ada pada rambutnya. Jadi kalau ini ada patung laki-laki, inilah panglima perang dan raja namanya Teuku Muhammad Said, berasal dari Aceh. Jadi si Muhammad Said ini datang dulu ke kampung ini ingin mau belajar ilmu kebatinan. Selama bertahun-tahun si Muhammad Said ini tinggal bersama Raja Sidabutar. Akhirnya berhasil mendapatkan ilmu dari raja ini. Raja Sidabutar percaya diangkat si Muhammad Said sebagai panglima perangnya. Di sini Bapak Ibu anak kita melihat patung perempuan. Ini bukan istri daripada raja ini, melainkan tunangannya. Namanya Anting Malela Borusinaga. Jadi menurut cerita orang tua, ini si Anting Malela ini termasuklah gadis cantik dulu di wilayah Pulau Samosir ini. Jadi itulah karena kecantikan dari si Anting Malela, banyak pemuda-pemuda lain berebut ingin mau bertunangan sama dia. Tapi pada waktu itu nasib baik jatuh ke tangan raja ini. Raja Sidabutar lah yang bisa tunangan sama si Anting Malela. Mereka ada tunangan kurang lebih 10 tahun. Tapi itulah Bapak Ibu, sudah pun mereka tunangan 10 tahun, mungkin mereka tidak jodoh. Kenapa mereka tidak jodoh? Pasti hari pernikahannya rupanya di antara undangan yang sudah kumpul semua, ada yang membuat sejenis guna-guna itu namanya Dormasi Junde. Jadi tujuan daripada Dormasi Junde itu membuat pikiran seseorang anak gadis itu lupa ingatan, dia tidak ingat dengan janjinya. Itulah karena pengaruh daripada Dormasi Junde, akhirnya gadis malam ini gila. Dia lari dari tomoni tanpa permisi sama siapapun. Kami juga masyarakat yang ada di kampung ini tidak mengetahui di mana ini rimbanya si Anting Malela, apa dia masih hidup, apa dia sudah meninggal. Adapun ditempelkan patung ini sebagai patung kenangan, karena raja ini benar-benar sayang sama tunangan, jadi tempelkanlah patung ini sebagai patung kenangan. Lama kelamaan raja ini dibujuk oleh keluarga, akhirnya mau juga menikah sama perempuan lain namanya Onun Boru Samosir. Raja ini juga tua dan meninggal, sama juga jenazahnya dimasukkan di dalam kotak batu ini. Di sini Bapak Ibu makam-makam sudah pakai tanda salib, itulah semua keturunan dari Raja Sidabutar yang sudah menganut agama itu agama Kristen. Kalau ini ada makam-makam kecil, ini bukan makam anak-anak, makam serdadu atau tentara-tentara daripada Raja Sidabutar dulu yang meninggal pada waktu peperangan. Makanya kelihatan kecil-kecil, tinggal tulang atau kerangka yang dimasukkan ke dalam. Terakhir Bapak Ibu, di sini ada kita melihat ada kain 3 warna. Ini ada warna putih, merah, hitam. Itulah menunjukkan kalau orang Batak itu percaya kalau dunia ada terbagi 3. Warna putih ini menunjukkan dunia atas, dunia surga, dunia bersih, dunia abadi. Warna merah dunia kehidupan atau dunia tengah. Kita sekarang menginjakkan kaki di warna merah. Warna hitam ini dunia kematian, dunia gelap, dunia bawah tanah. Itulah artinya 3 warna atau 3 dunia. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, itulah sejarah singkat makam raja ini. Mungkin ada baru tanya, silakan Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan, saya akan jelaskan. Pemirsa, tadi saya sudah dijelaskan makam raja pertama Sidabutar 1, 2, dan 3. Dan sekarang saya akan masuk ke Batak Museum. Di sini ada rumah bolon, artinya rumah besar.
Dimana pada waktu dulu atapnya adalah hijau, sekarang sudah diganti ya Kak Nisa. Yuk kita dengar lagi ceritanya. Ibu, seperti inilah dulu latar belakang orang Batak zaman dulu. Ada yang lagi merasuk kerbau, ada yang lagi main jalan nangkap ikan, ada yang lagi menari, ada yang lagi yang bertapa, ada lagi yang main bela diri, itu ada mosak orang Batak, dan ada di situ nyata-nyata mandi telanjang di istilahnya di air pancur lah zaman dulunya. Ada juga yang naik kuda, ya seperti inilah latar belakang orang Batak zaman dulu. Nah ini jelasin dong Pak pakaian yang saya pakai nih. Oke, jadi ibu Ini? ya pakaian yang ibu pakai ini, nama ulosnya ini namanya sadum. Sadum. Iya, kalau Ya. sadum ini ada harga murah, ada harga menengah, ada Ya. sampai harga juta juga Ya. ada. Jadi kalau ini Bu, Ya. inilah dulu tempat perhiasan seorang permaisuri raja. Ya. Nah, itu jadi di sini inilah namanya bahasa Batak haju. Haju. Ada daun sirih, ya peralatan seorang ibu lah mau makan daun sirih. Ya. Itulah tempatnya ini. Ya. Ini pakaian permaisuri ya. Iya, seorang permaisuri raja. Belajar ya. Ya. Tempat tidur raja zaman dulu. Jadi tempat tidur ini asli terbuat dari kayu dan nama kayunya kayu juhar. Kayu juhar. Jadi kalau kayu juhar ini kekuatannya ini miriplah sejenis kayu jati, kayu ulin, kayu rengas. Inilah kayu bagus di orang Batak zaman dulu. Mau bikin rumah Batak seperti ini dan seperti inilah bahannya. Jadi kalau ini ada datu, artinya dukun lah ibu. Ya. Oh ini dukun-dukun. Iya, bagian dukun-dukun. Sade lagi. apa sade itu? Sade-sade itu melambangkan kita dalam hidup ini pasrah. Apa yang kita miliki kita syukuri dan kita nikmati. Oh, oke. Jadi kalau ini ada uang zaman dulu, ada uang kertas, ada uang koin, seperti inilah uang zaman dulu. Jadi kalau ini, Ini apa ini? ini ibu tempat menyimpan kayu bakar, namanya sale-salean. Dulu orang Batak masak pakai kayu bakar seperti ini, asapnya bisa naik ke atas. Istilahnya kalau ada dapat ikan dari Danau Toba boleh disaleh, dikeringkan. Jadi orang Batak ada punya juga ikan saleh. Jadi kalau ini tempat menyimpan padi sama menyimpan beras. Ini yang dari rotan menyimpan padi, ini dari kayu untuk menyimpan beras, gitu Bu. Sekarang saya berada di Bukit Sibeabea, di mana di sini ada patung Nabi Isa yang kecil dan akan dibuat yang lebih besar yang ada di sebelah kiri saya. Dan sekarang masih dibangun yang akan lebih besar lagi. Ini kebun ibu sendiri nih. Iya. Oh, ibu tanamannya ini semua. Selada ya? Ya, setiap hari apa nih berapa bulan sekali ibu, berapa minggu sekali ini harus Ini 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Ibu jual ke pasar? Iya, ke tekan-tekan Cina. Oh gitu. Nanti ada cabai, ada apa? Saya lihat ada cabai ya bu. Iya. Oh tapi ini jadi bahan utama pencarian ibu. Iya. Waduh, Iya. hebat sekali nih. Iya, Terima kasih ya bu ya. Iya. Ibu, marganya apa bu ibu? Boru Malau, Siotang. Oh gitu. Baru Malau sama Siotang ya. Iya, Siotang. Baik bu, terima kasih ya bu. Saya senang sekali nih lihat Mau ini nih ini. kebunnya Nggak apa? mau bawa ini. Berapa nih harganya bu? 5.000-nya satu pokok ini, ha. Ibu ambil aja bu, boleh saya beli. 3-10 bisa. Ya udah 310 boleh. Iya. Saya sudah ada di air terjun Efrata. Cantik sekali ya, dengan hawanya yang sejuk, segar, dan air terjunnya begitu dahsyatnya. Mantap. Nah pemirsa, dengan demikian saya akhiri perjalanan saya di Samosir ini. Kami sebenarnya masih banyak sekali tempat wisata di sini, ada pemandian dan sebagainya. Namun saya akhiri sampai di sini dan kita ketemu lagi di video journey selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan
komen. Bye-bye.